Bab 1191 Dunia Tercengang. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Penerjemah, editor terjemahan Henge. Dewa Tatianus telah mati. Chen Fan menghancurkannya di depan banyak petani dan orang-orang di bumi. Jika kematian Dewa Tatian mengejutkan Qin Jian, melihat Chen Fan menghancurkan dua pancaran cahaya keemasan terakhir, yang melintas di angkasa, hanya dengan gelombang, dan suara gemuruh yang datang dari wilayah planet yang sangat jauh, bukan hanya itu saja, kejutkan dia, itu membuatnya takut. Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi, dia adalah putra Kaisar Burung Emas. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan energi ayahnya? Bagaimana mungkin? Makhluk seperti apa ayahku? Dia adalah seorang penguasa bahkan di antara para penggarap formasi jiwa dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat Raja Ilahi yang legendaris. Bagaimana dia bisa terlempar dengan tamparan? Qin Jian gemetar. Pada saat itu, dia tidak hanya merasakan energi Kaisar Burung Emas, tetapi juga merasakan 8 energi familiar yang dihilangkan oleh Chen Fan pada saat yang bersamaan. Sekte Niekong, Sekte Wuji, Alam Ilahi Taichu. Setiap energi berasal dari sekte abadi yang berdiri tegak di lautan bintang dan memiliki tuan yang sangat menakutkan sebagai pendukungnya. Meski begitu, para tuan itu masih tidak mampu menahan gelombang dan tamparan Chen Fan, bahkan saat bergabung. Memang benar, mereka adalah planet yang terpisah tak terhitung jumlahnya dan di bawah pembatasan energi di wilayah planet terbengkalai, hal itu masih membuatnya merinding. Itu berarti, energi Kaisar Burung Emas tidak mampu memasuki tempat itu sepenuhnya. Chen Fan atau dewa itu adalah penguasa seluruh wilayah planet terbengkalai. Benarkah ada makhluk sekuat itu, yang bahkan lebih kuat dari ayahku, di dunia manusia? Qin Jian mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan dengan putus asa. Sebaliknya, Qi Siwer, Lu Yansui dan Jiang Churan memandang Chen Fan dalam diam. Sepertinya itu pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Bahkan Azure Dragon, yang memiliki kepribadian luar biasa, yang tidak peduli dengan tingkat kultivasi dan memperlakukan Chen Fan sebagai saudaranya, juga terdiam dan matanya berkilauan. Adapun keluarga Chen Fan, seperti Chen Yaoyao dan Chen Xiao, keterkejutan mereka bahkan lebih kuat. Reinkarnasi dari penggarap agung, itulah ungkapan yang diucapkan oleh Qin Jian, masih melekat di benak mereka. Mereka tidak pernah memikirkannya, atau lebih tepatnya, mereka bahkan tidak mempertimbangkannya. Dan kemudian, mereka tidak bisa berhenti memikirkannya setelah melihat bentuk Dharma raksasa Chen Fan. Chen Fan bukanlah orang normal, dia bahkan mungkin bukan salah satu dari keluarga Chen. Dia membawa kenangan dari kehidupan masa lalunya dan dia memiliki orang asing jauh di dalam jiwanya. Dia hanya berhubungan dengan keluarga Chen dalam hal tubuh dan garis keturunan, namun kenyataannya, hubungan fisik tidak dianggap dekat lagi ketika mencapai tingkat tertentu setelah berkultivasi. Mengambil tubuh orang lain untuk dilahirkan kembali dan pertukaran garis keturunan bukanlah hal yang sulit bagi penggarap abadi tingkat tinggi. Bahkan Bibi Tang pun merasakannya. Wajah cantiknya penuh dengan emosi yang kompleks, sedikit keraguan, sedikit perjuangan dan sedikit kesusahan. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan berbisik, "Xiao Fan." Meskipun suara Bibi Tang lembut, semua orang di seluruh planet, termasuk para kultivator yang masih mengawasi, sepertinya juga telah mendengar suara itu saat ini. Chen Fan menunduk dan berkata kepada wanita cantik itu, "Bibi Tang, ini aku. Jangan khawatir, ada hal lain yang harus saya lakukan selagi ledakan energi ini masih aktif. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Baiklah, pergilah. Jangan pedulikan aku." Bibi Tang merasa lega mendengarnya. Qi Siwer dan Lu Yansui bahkan menarik napas dalam-dalam, mereka langsung lega setelah mendengar suara familiar Chen Fan. Selama Chen Fan masih menjadi dirinya sendiri, bukan Raja Surga yang asing atau penguasa surgawi mistik utara, mereka akan tetap menghormatinya dan terus dekat dengannya. Bagaimanapun, hubungan yang dibangun berdasarkan pengalaman beberapa dekade terakhir bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan perubahan sederhana. Chen Fan berbalik dan melirik planet bumi. Dia merasa bahwa esensi primordial Dewa Surgawi Mistik Utara masih terus melonjak, tetapi pada akhirnya akan menghilang. Esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan dari kehidupan masa lalunya awalnya hanya memiliki 1/1 kekuatan yang tersisa, tertidur jauh di dalam jiwanya. Ia telah diberi nutrisi oleh buah Dao, yang membuatnya tumbuh kembali. Meski begitu,
Meski setengah buah dao mungkin kuat, itu hanya mampu membantu Chen Fan mempertahankan kondisi itu untuk sementara. Ia tidak dapat benar-benar mendukung penguasa langit mistik utara yang kuat, meskipun bentuknya lebih lemah dan tidak lengkap. Sisa energi dari buah dao hanya cukup untuk beberapa serangan. Setelah itu, saya memerlukan beberapa harta karun ilahi yang setara dengan energi buah dao atau lebih, jika saya ingin menggunakan esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan lagi. Matanya berkilauan, itu saja sudah cukup. Menyerang beberapa kali lebih banyak dalam bentuk itu hampir tidak mungkin dilakukan, tetapi bagaimanapun juga, Chen Fan tidak akan pernah takut selama dia memiliki kartu truf itu, bahkan ketika menghadapi Raja Kuno atau tempat suci kuno. Namun, bagaimanapun juga, dia harus meningkatkan kekuatannya. Masih ada energi tersisa setelah menggunakan esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan kali ini, itu masih bisa berlangsung untuk sementara waktu. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk membersihkan wilayah planet terbengkalai, sehingga Sekte Qiong Utara dapat mengambil kendali penuh. Jadi, ketika saya meninggalkan bumi, mereka tidak akan memiliki kekuatan potensial untuk melindungi diri mereka sendiri, pikir Chen Fan sambil mengulurkan tangannya yang besar dan membuat gerakan menggaruk ke arah bumi. Wus, wus. Pada saat itu, Chen Fan menangkap semua pembudidaya yang berkunjung dari Lautan Bintang, mata-mata yang dikirim oleh sekte yang tidak dapat binasa, banyak ras alien dan pembudidaya yang memiliki niat buruk terhadap Sekte Qiong Utara atau Chen Fan, juga mereka yang menyimpan dendam terhadap Sekte Qiong Utara, seperti patriark leluhur klan emas dan leluhur keluarga pertama yang melarikan diri, ke tangannya seperti pangsit. Tidak, Tuan Ilahi Chen, saya pengikut Anda. Aku tidak bersalah, teriak leluhur klan emas dengan keras. Tubuhnya, dengan tinggi beberapa kaki dan seluruhnya terbuat dari emas, seperti setitik debu di depan esensi primordial Chen Fan, konsentrasinya sebesar planet saat ini. Bukan hanya dia, semua pembudidaya, mereka yang mengancam Sekte Qiong Utara ketika dunia berubah, pergi menemui Chen Fan. Xing Hu, Master Sekte dari Sekte Buddha Hitam dan leluhur dari Sekte Luwu juga ada di antara mereka. Mereka berteriak dan menyatakan bahwa mereka tidak bersalah, dan bahwa mereka berada di pihak Chen Fan. Haha, pengikutku, jangankan yang lain, kalian bertiga dari Sekte Luwu, kakak keempatmu masih di pihak itu dan masih menjadi salah satu pengikut Tatian. Sekte Luwu berdiri di dua perahu dan Anda memiliki niat jahat, kamu bahkan mungkin mengkhianatiku suatu hari nanti. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah pengikutku. Chen Fan hanya mendengus pelan. Desir, pada saat itu, wajah ketiga leluhur Sekte Luwu pucat seperti abu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan cukup jeli untuk memahami pikiran orang. Dia bahkan mengetahui rahasia terbesar mereka. Ledakan. Chen Fan tidak menunggu mereka berbicara, dia segera menjabat tangannya dan mengubah orang-orang dari rombongan Dewa Tatian, termasuk leluhur keempat dari Sekte Luwu, menjadi abu. Kemudian, Chen Fan menginjak dan seberkas cahaya memanjang dari kakinya. Chen Fan telah melakukan perjalanan melintasi seluruh wilayah planet terbengkalai. Jalur luar angkasa yang dulunya seperti parit bagi Chen Fan, bersama dengan semua pembudidaya inti emas dan jiwa yang baru lahir, telah menjadi selokan kecil, yang dapat dilintasi Chen Fan dengan satu langkah, hal itu bahkan tidak layak disebutkan pada saat itu. Planet Tianhuang, planet Zayuan, Jupiter Surgawi, planet kabut gelap. Chen Fan mengunjungi hampir semua planet yang berhubungan dengan Tatianus atau memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan dengannya. Di daerah terpencil dan tandus di planet Tianhuang, kepala Sekte Iblis Primordial berjubah hitam, yang memiliki hidung elang dan tampang muram, duduk di sana bersila. Tubuhnya diselimuti Vinki yang kacau tak berujung. Energinya melonjak dan kuat, dan dia tampaknya adalah seorang kultivator Nas Chen Sol tahap puncak. Dia tampak seperti sedang berkultivasi keras, tetapi sebenarnya sedang merencanakan sesuatu dalam pikirannya. Dewa ilahi Tatianus biasanya menangani semua masalah di bumi. Karena Chen Beixuan akan dieliminasi, Sekte Iblis Primordial juga harus pindah. Siapa sangka Dewa Surgawi adalah orang yang menjadikanku Master Sekte dari Sekte Iblis Primordial, musuh terbesar Kaisar Gunung. Sebagai sisi gelap di antara kedua gunung Kaisar, kami telah mengintai selama beberapa dekade hanya untuk hari ini. Master Sekte berpakaian hitam mencibir dan hendak berteriak untuk mengumpulkan murid dan tetuanya. Tiba-tiba, di langit, sebuah tangan yang sangat besar dan hampir tak terbayangkan menghantam ke bawah.
Tidak, Master Sekte berjubah hitam mendongak dengan ketakutan terpampang di seluruh wajahnya yang suram. Dia berteriak sambil melesat ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya dalam upaya melarikan diri, meninggalkan anggota Sekte Iblis Primordial lainnya. Namun, di hadapan tangan besar yang menutupi hampir seluruh planet Tianhuang, pelariannya tidak ada artinya. Detik berikutnya, semua pengikut Dewa Tatian yang tersisa di planet Tianhuang, termasuk dari Sekte Iblis Primordial, dan Kaisar Gunung Cadangan terkubur selama ribuan tahun terakhir, semuanya dieliminasi oleh Chen Fan. Master Sekte itu juga hancur berkeping-keping seperti debu. Dia bukan targetnya. Faktanya, energi nyata Chen Fan ditujukan ke Demon Slough kuno. Itu menembus dunia manusia dan dunia Fin dan masuk jauh ke dalam Demon Slough kuno, benar-benar memotong jalur antara dua dunia tersebut. Retak, retak, mengikuti suara retakan dari berbagai dimensi, raungan keras datang dari tempat terdalam dari Demon Slough kuno. Namun, bagian itu telah rusak, makhluk kuat itu tidak mampu melakukan apapun, ia hanya bisa melihat dunia manusia, yang semakin jauh dan aku berteriak. Saat Chen Fan menyerang, langit berubah. Banyak kultivator dan orang biasa di planet Tianhuang merasakan matahari di atas kepala mereka tiba-tiba meredup, seolah-olah hari sudah malam, itu dengan cepat bersinar terang lagi tanpa ada yang menyadarinya. Itu adalah Chen Fan yang menutupi seluruh planet Tianhuang dengan kekuatan ilahi agung yang mengambil posisi matahari. Dia bahkan bisa menghancurkan planet Tianhuang jika dia mau. Hanya beberapa kultivator Nas Chen Sol tahap puncak dengan level yang lebih tinggi, seperti Heaven's Equal, atau Xiao Mang yang peka terhadap energi Chen Fan, mengangkat kepala dan melihat ke langit, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Xiao Mang bahkan berteriak, "Tuan," dengan cemas. Tapi Chen Fan telah pindah ribuan mil jauhnya dari planet Tianhuang. Lalu, planet Zayuan, planet kabut gelap, planet Yangmu, Chen Fan menggunakan satu langkah untuk melakukan perjalanan ke beberapa tempat, yang merupakan hampir lusinan planet yang penuh dengan kehidupan. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun hampir sepanjang waktu, segera mampu menyapu sebuah planet dengan kehendak abadi yang tak tertandingi, membunuh semua musuh tersembunyi dan bawahan Dewa Tatian yang ditemukan di sana. Semua anggota Kindred di atas tingkat inti emas di planet asal mereka telah dieliminasi oleh Chen Fan dengan satu jari. Dia berhasil melakukan perjalanan ke beberapa ratus planet di seluruh wilayah planet dalam sekejap. Dan itu memakan waktu kurang dari 1 menit. Ketika dia menyelesaikan semuanya, Chen Fan menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut kepada jiwa ilahi Asiu, "Ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk membangun kembali tubuhmu." Kemudian, dia pergi ke Jupiter surgawi dengan satu langkah, mengabaikan kekacauan yang tertinggal di belakangnya. Meskipun Chen Fan telah pergi, semua yang dia lakukan baru saja mulai bergejolak, menyebar ke seluruh wilayah planet terbengkalai ke planet-planet di sekitarnya dan ke alam surgawi kecil selatan seperti badai. Ketika orang-orang di wilayah planet terbengkalai dan alam surgawi kecil selatan mendengar tentang apa yang terjadi di luar bumi, dalam sekejap, seluruh lautan bintang diaduk. Tidak ada yang hanya terkejut, teror melanda mereka. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Pertempuran di bumi telah berakhir. Namun, dampak pertempuran baru saja dimulai. Banyak kultivator di seluruh wilayah planet terbengkalai dan alam surgawi kecil selatan menantikannya. Meskipun mereka tidak memiliki sarana untuk menerima siaran real-time dari peristiwa yang terjadi di luar planet bumi seperti yang bisa dilakukan oleh para penggarap agung, mereka memiliki cara mereka sendiri. Setelah hasil pertempuran di bumi diumumkan, beberapa penggarap Nas Chen Sol tahap puncak segera menggunakan kekuatan Dharma tertinggi mereka dan memulai susunan transmisi mereka untuk menyebarkan berita lebih lanjut ke planet lain. Array itu baru dipasang beberapa tahun yang lalu. Ada sebuah menara di setiap planet lain dan ada para penggarap inti emas yang ditempatkan di sana. Mereka bertanggung jawab mengaktifkan formasi untuk mengirimkan berita ke segala penjuru. Segera, berita menyebar ke seluruh wilayah planet terbengkalai dan bahkan di luar alam surgawi kecil selatan. Dalam sekejap, penghuni seluruh wilayah planet dan alam surgawi kecil selatan tercengang oleh berita tersebut. Ribuan sekte mengepung Chen Fan dan akhirnya dimusnahkan. Qin Ye, Pangeran Ilahi Istana Apollo, tewas dalam pertempuran itu. Putra ketujuh Kaisar Burung Emas telah ditangkap. Jika berita itu hanya mengejutkan orang, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat mereka takut. Apa? Dewa Ilahi Tatian muncul. Dia hidup. Dia mengambil jenazah putra bungsunya, Pangeran Ilahi Mingyang,
namun dibunuh oleh penguasa ilahi Chen dengan satu tangan. Itu tidak mungkin. Hampir semua orang tercengang setelah mendengar berita tersebut. Bahkan Heavens Equal dan Xiao Mang di Paviliun Qiong Utara di planet Tianhuang saling memandang. Tidak peduli apakah Tatianus selamat atau tidak setelah serangan Chen Fan, keduanya adalah berita yang menggemparkan dunia, cukup mengejutkan hingga membuat seluruh wilayah planet tercengang dan orang-orang tidak akan mempercayai satupun dari mereka. Parahnya, semua orang merasa kedua berita itu palsu, karena datangnya di waktu yang bersamaan. Seseorang mempertanyakan berita itu, apalagi fakta bahwa Dewa Ilahi Tatian telah meninggal berabad-abad yang lalu. Dia adalah seorang kultivator formasi jiwa, seorang penggarap agung unggul yang dianggap tak terkalahkan di wilayah planet ini. Bagaimana dia bisa kalah dari Dewa Chen? Ya, saya harus mengakui bahwa Dewa Chen sangat kuat. Dia sudah kuat ketika dia berada di planet Tianhuang saat itu, dan dia bahkan mengalahkan pasukan koalisi sekte besar di Lautan Bintang. Tetapi kesenjangan kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu lebar. Bahkan jika dia menang, dia seharusnya menang setelah pertarungan yang sulit, daripada secara terang-terangan menghancurkan Dewa Tatian. Tatianus seperti dewa dalam benak para penggarap di planet Tianhuang. Meskipun dia telah meninggal selama 100.000 tahun, banyak orang yang masih gemetar ketakutan ketika mendengar namanya. Kaisar Gunung telah mampu menguasai planet Tianhuang selama itu karena kekuatan mereka dan juga ketenaran Tatianus. Banyak orang tidak dapat menerima kenyataan bahwa Chen Fan membunuh Tatianus dengan satu tangan. Tapi segera, berita datang dari Demon Slough kuno dan Sekte Fin Primordial. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di planet Tianhuang menemukan bahwa banyak sekte iblis di wilayah lain telah dimusnahkan dalam semalam. Seluruh sekte mereka, termasuk semua murid dan tetua, telah menghilang dan semua bangunan mereka telah diratakan, seolah-olah dewa telah pergi ke sana untuk melenyapkan mereka dari dunia manusia dalam sekejap. Dimensi di Demon Slough kuno bahkan telah hancur. Seluruh bagian itu runtuh dan semua iblis kuno terseret ke dalam badai dimensional saat mereka melolong. Jalur penghubung antara dunia manusia dan dunia iblis telah lenyap sepenuhnya. Dengan fenomena aneh itu, bersama dengan berita dari bumi, Xiao Mang berkata dengan penuh semangat, "Itu guru. Langit berubah dan seluruh planet menjadi gelap sebelumnya, semua karena guru telah melenyapkan Demon Slough kuno dan Sekte Fin di wilayah lain." Ya, itu pasti dia. Tidak heran saya merasakan energi familiar itu saat itu. Master Sekte Planet Tianhuang yang berada di tingkat yang lebih tinggi tetap diam. Meskipun mereka tidak ingin mempercayainya, mereka harus mempercayainya. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Ketika mereka mengingat kekuatan ilahi agung yang mengerikan yang menutupi langit dan mengubah dunia dalam sekejap, seolah-olah seseorang menyembunyikan matahari dengan tangannya, banyak penggarap jiwa baru lahir di planet Tianhuang saling memandang dan melihat ketakutan yang mereka rasakan pada diri semua orang mata. Mereka belum pernah mendengarnya, atau bahkan berani mengabaikan kekuatan ilahi yang begitu besar. Bahkan Dewa Tatianus masih jauh dari level seperti itu. Jadi, mungkin saja Chen Fan membunuh Tatianus dengan telapak tangan. Bukan hanya planet Tianhuang, planet Yangwu, planet Kabut Gelap, planet Zayuan, planet Cahaya, semua planet di wilayah planet terbengkalai segera diberitahu tentang situasinya. Banyak orang yang tercengang dan musuh Chen Fan bahkan gemetar seperti anjing tunawisma. Perlawanan apapun sama sekali tidak berguna di hadapan makhluk yang jauh lebih menakutkan daripada seorang penggarap agung. Bahkan planet asing yang paling membenci bumi pun meletakkan benderanya dan bersujud kepada planet timur saat ini, memperlakukan tempat itu sebagai tanah terlarang, rumah entitas yang unggul. Leluhur-leluhur jiwa yang baru lahir mengeluarkan perintah, tak seorang pun diizinkan untuk tidak menghormati planet timur, terutama Sekte Qiong Utara. Jika tidak, mereka akan segera diusir dari sekte tersebut dan akan dikejar sampai ke ujung dunia. Banyak penggarap jiwa baru lahir, mereka yang belum pernah pergi ke bumi sebelumnya, juga keluar dan bergegas ke planet ini saat itu juga untuk memberi selamat kepada Chen Fan karena telah menjadi penguasa ilahi, dan mencoba menebus kesombongan mereka di masa lalu. Alam surgawi kecil selatan juga terkejut. Kekuatan Chen Fan benar-benar di luar imajinasi mereka. Banyak kultivator di alam surgawi kecil selatan bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana seorang kultivator jiwa baru lahir di wilayah planet Tandus telah mengalahkan 1 juta tentara, serta setengah penggarap besar. Dia bahkan telah membunuh Pangeran Qin Ye, salah satu kultivator paling kuat di bawah penggarap formasi jiwa.
Mereka mendengar bahwa kultivator Nash Chainsaw lokal dari wilayah planet Tandus bahkan berusia di bawah 50 tahun. Itu tidak mungkin. Apalagi kisahnya benar atau tidak, kultivator yang memiliki kecepatan kultivasi tercepat di seluruh wilayah planet Sanyang dan alam surgawi selatan kecil adalah seorang elit dari 3 juta tahun yang lalu. Dia menjadi kultivator inti emas tahap puncak ketika dia berusia 50 tahun dan mencapai tingkat jiwa baru lahir setelah berusia 300 tahun. Tingkat jiwa yang baru lahir sangat sulit untuk ditembus, dan Anda mengatakan kepada saya bahwa seorang kultivator yang berusia kurang dari 50 tahun telah menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Ini pasti hanya lelucon. Seseorang terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Benar? Mereka mengatakan bahwa bakat jiwa baru lahir yang belum genap berusia 50 tahun ini bahkan mengalahkan 1 juta tentara, dan pada akhirnya membunuh seorang yang disebut sebagai penggarap formasi jiwa dengan 1 tangan. Haha, wilayah planet ini sudah terlalu lama mengalami penurunan. Bahkan para penggarap formasi jiwa semu pun jarang terlihat. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa membunuh seorang penggarap formasi jiwa dengan tamparan? Itu omong kosong ****. Yang lain juga tidak mempercayai informasi tersebut. Banyak kultivator di alam surgawi kecil selatan merasa khawatir. Sekte-sekte yang tidak dapat binasa tetap diam tentang hal itu bahkan setelah pertempuran selesai, orang luar tidak mengetahui detailnya. Mereka hanya mendengar para kultivator, mereka yang melarikan diri dari medan perang di bumi, berbicara tentang pengalaman mereka, tetapi Chen Fan terlalu tidak realistis menurut deskripsi mereka. Dia telah menjadi sebesar planet dan sebanding dengan matahari. Dia kemudian membunuh Dewa Ilahi Tatian yang sekuat kultivator formasi jiwa dengan 1 tangan. Mereka juga mengatakan bahwa dia kemudian melakukan perjalanan melintasi seluruh wilayah planet dengan 1 langkah, menutupi matahari dan meninggalkan planet ini dalam kegelapan. Tuan seperti itu jauh lebih kuat daripada para penggarap formasi jiwa yang legendaris. Bahkan, alam surgawi selatan, yang sebenarnya mungkin tidak memiliki kultivator yang kuat, apalagi alam surgawi kecil selatan mereka. Hanya beberapa ras bersejarah, tempat suci, atau galaksi pusat di alam semesta yang memiliki tuan dengan level seperti itu. Seorang penggarap jiwa baru lahir tingkat puncak yang unggul bernama Bai Chuan menunjukkan dengan tenang, klaim tentang Chen Beixuan sebagai seorang penggarap jiwa baru lahir yang berusia di bawah 50 tahun, yang mengalahkan pasukan koalisi ribuan sekte dan membunuh Pangeran Qin Ye, semua itu seharusnya terjadi. Benar, orang normal tidak akan mampu melakukannya, tetapi Chen Beixuan mungkin adalah reinkarnasi dari seorang penggarap agung. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh seorang tetua istana Apollo kepadaku, dia adalah teman baik saya. Saya mendengar bahwa anggota senior istana Apollo telah membicarakannya dan itu tidak mungkin palsu. Sedangkan untuk membunuh seorang penggarap formasi jiwa dengan 1 tangan, itu pasti omong kosong belaka. Seseorang menimpali, tetapi senior Bai, banyak penggarap nakal mengatakan bahwa Chen Beixuan memang membunuh seorang penggarap formasi jiwa. Dengan telapak tangannya dan saat ini tingginya miliaran mil. Sebelum Bai Chuan mengatakan apapun, orang-orang di sekitar mereka sudah mencibir. Saya kira para pembudidaya nakal tingkat rendah itu hanya membuat alasan untuk melarikan diri. Para murid dari 7 sekte ilahi berjuang keras di medan perang dan tidak menyerah untuk melindungi perbatasan alam surgawi kecil selatan. Di sisi lain, para pembudidaya nakal tersebut melarikan diri dan ditakuti oleh penduduk lokal dari planet Tandus. Jadi, mereka berbohong dan mengarang dewa yang tidak ada untuk menyembunyikan ketidakmampuan mereka dan untuk membenarkan alasan mereka melarikan diri. Banyak orang mengangguk setelah mendengar itu. Lagi pula, klaim tentang dewa yang tingginya miliaran mil, setinggi matahari, pastilah tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada makhluk seperti itu di dunia manusia? Jika memang ada, dia mungkin tidak memerlukan waktu beberapa hari untuk menghancurkan wilayah planet, bahkan penggarap besar pun akan menjadi semut di depannya. Bahkan Song Yufeng, The Lone Ranger, mengangguk setelah mendengar itu. Saya telah meremehkan Chen Beixuan lagi. Aku tidak percaya dia tidak mati, dan bahkan pergi dan membunuh Pangeran Qin Ye. Berita tentang dia membunuh seorang penggarap agung dengan 1 tangan pasti palsu, tetapi membunuh Qin Ye adalah bukti yang cukup bahwa dia adalah kultivator teratas di bawah level formasi jiwa dan bahkan sebanding dengan saya. Dilihat dari usianya, dia sepertinya tidak berkultivasi sampai tingkat itu sendirian, jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu pada usia itu. Dia seharusnya menjadi reinkarnasi dari seorang penggarap agung,
katanya sambil berbalik dan menatap murid kesayangannya. Bagaimana menurutmu, setelah mendengar bahwa Chen Beixuan menang, dan bahwa dia mungkin adalah reinkarnasi dari seorang penggarap agung, apakah Anda menyesal melewatkan kesempatan untuk memiliki seorang penggarap agung sebagai guru Anda? Kerabat Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Anda mungkin bisa menjadi salah satu murid Chen Beixuan dengan bantuannya. Tidak dibutuhkan. Jiang Feifei menggelengkan kepalanya, dia menjadi lebih dingin setelah beberapa waktu. Gaun putihnya tanpa cacat, seputih salju. Energinya menjadi lebih stabil dan tubuhnya dikelilingi oleh aura. Kekuatannya rupanya melonjak dan dia saat ini memiliki keanggunan seorang putri ilahi. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan cantik. Saya sudah menjadi murid Anda dan saya tidak akan pernah meragukannya. Chen Beixuan mungkin adalah reinkarnasi dari seorang penggarap agung, tetapi kekuatannya berasal dari kehidupan sebelumnya. Dia hanya hidup dari keuntungan masa lalunya. Saya akan berkultivasi keras sendiri untuk maju selangkah demi selangkah dan melampauinya suatu hari nanti, untuk membuatnya menyesali perbuatannya di masa lalu. Baiklah. Penggarap agung formasi jiwa menyatukan kedua tangannya dan tertawa bangga setelah mendengar jawabannya. Kamu memang muridku, Song Yufeng, penjaga penyendiri di Lautan Bintang. Anda memiliki keberanian yang saya miliki ketika saya menghadapi para penggarap formasi jiwa sejak saat itu. Selain itu, meskipun dia adalah reinkarnasi dari penggarap agung, bagaimana dengan itu? Jika dia bereinkarnasi, itu berarti dia gagal di kehidupan sebelumnya. Saya memiliki keberanian dan keyakinan untuk menjadi seorang kultivator agung, dan murid saya juga akan sama. Ucapnya sambil menghentakkan kakinya hingga membuat alam semesta berguncang. Sebuah galaksi memanjang dari kakinya dan membimbing mereka berdua lebih jauh ke dalam lautan bintang. Sementara itu, seluruh lautan bintang telah diaduk karena apa yang telah dilakukan Chen Fan. Beberapa dari mereka ketakutan, ada yang terkejut, ada yang menebak-nebak dan ada yang meremehkan, namun, tidak ada satupun dari mereka yang mengabaikan Chen Fan lagi. Banyak kultivator di alam surgawi selatan kecil dengan cepat menjadikannya peringkat di gulungan surga selatan kecil, dan memperlakukannya sebagai salah satu kultivator paling kuat di bawah kultivator formasi jiwa. Sementara itu, Chen Fan telah membawa Asiu ke Heavenly Jupiter. Dia melintasi penghalang yang tak terhitung jumlahnya, melewati sumur roh dan mantra larangan, dan kemudian tiba di tanah dewa dengan satu langkah. Saat mereka menghadapi hati dewa kayu, yang telah menjadi cangkang kosong dengan intinya sudah dipanen, dia dengan lembut berkata kepada Asiu, ayo, aku akan membangun kembali tubuhmu dan mengembalikan fisik terbaikmu. Murid-muridku lebih kuat dari siapapun. Penerjemah, editor terjemahan Henyai. Jauh di dalam Jupiter surgawi, bola cahaya hijau yang dikelilingi oleh kilau hijau muda berdenyut lembut di tanah dewa, seperti hati. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghubungkannya ke tanah seperti pembuluh darah. Setiap kali bergerak, spirit ki di dunia luar melonjak, itu terkait dengan denyut bumi, seolah-olah itu adalah jantung dari planet itu. Hati dewa kayu, penggarap 5 elemen sekte abadi dengan kekuatan ilahi agung telah menyiapkan arai dewa dan membentuk harta karun ilahi yang terhubung dengan kekuatan dharma tertinggi. Jika utuh, dewa kayu terhubung akan lahir jika dicerna oleh seorang kultivator. Dewa bukanlah penggarap besar formasi jiwa, namun mereka juga memiliki kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mampu hidup lebih lama daripada penggarap besar, yang sebanding dengan penggarap formasi jiwa. Harta karun ilahi semacam itu memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Penggarap formasi jiwa pasti akan melakukan segala daya mereka untuk memasuki tempat itu dan mencoba mendapatkan harta karun ini, jika mereka mengetahuinya. Itu penting bagi mereka, dan para pembudidaya elemen kayu bahkan akan tergila-gila padanya, karena itu bahkan lebih penting bagi mereka daripada buah dao. Sayangnya, dewa hati kayu itu hanyalah cangkang kosong. Inti sebenarnya telah diambil oleh orang-orang dari 5 elemen sekte abadi sejak lama sebelumnya. Hanya lapisan yang membentuk cangkang pelindung dengan kilau hijau muda, atau membran, yang tersisa. Membran itu dapat digunakan untuk menumbuhkan kembali dewa hati kayu yang asli dengan energi yang kuat dari planet itu, bahkan setelah beberapa ratus ribu tahun. Jadi, Chen Fan tidak mengambilnya saat itu. Tentu saja, alasan utamanya adalah dewa hati kayu dilindungi oleh susunan dewa dari 5 elemen sekte abadi. Tempat itu sebenarnya adalah inti dari arai dewa.
Penggarap besar yang normal akan dibunuh oleh guntur ilahi kayu Yi yang terhubung jika mereka menyentuhnya. Chen Fan mampu mengambil buah dao saat itu, berkat pemahamannya tentang arai pemutus langit bela diri sejati, tapi itu tidak berarti bahwa dia juga bisa mengambil hati dewa kayu, atau dewa terhubung lainnya. Harta karun jauh di dalam planet lain juga. Tetapi pada saat itu, Chen Fan menatap gadis di tangannya dengan tatapan lembut. Jiwa ilahi Asiu gemetar di tangannya yang seukuran planet, dan auranya menjadi redup. Jiwa ilahinya pada akhirnya akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi dan menghilang dari dunia jika dia tidak berkultivasi menjadi dewa hantu, atau mengambil tubuh orang lain untuk diolah kembali. Tuan, saya kedinginan, sangat kedinginan, kata gadis itu dengan wajah cantiknya yang berubah sepucat salju. Chen Fan mendongak, mengulurkan tangan dan meraih hati dewa kayu di tempat terdalam dari tanah dewa. Aura arai penjebak Dewa Azuretir muncul pada saat itu dan berubah menjadi lapisan perisai biru, seperti penghalang alami. Namun, tangan Chen Fan seperti ilusi. Ia melewati perisai dengan kekuatan ilahi yang luar biasa dan mengambil hati Dewa Kayu. Level Chen Fan saat ini mungkin tidak cukup untuk menghancurkan arai perangkap Dewa Azuretir, bahkan jika dia memiliki 1/10.000 esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan, tetapi tidak sulit baginya untuk mengambil hati Dewa Kayu dengan kekuatan ilahi. Begitu dia mengambil hati Dewa Kayu, lalu, Chen Fan mengulurkan tangan ke langit dan mengambil 4 harta karun ilahi dari inti 4 planet di sekitarnya. Paru-paru Dewa Emas, organ Dewa Api, perut Dewa Bumi, hati Dewa Air, dan hati Dewa Kayu, dia mendapatkan total 5 harta karun ilahi yang kuat, dan masing-masing membawa esensi dari salah satu energinya, dari 5 elemen di dunia. Jika salah satu dari mereka dimasukkan ke dalam tubuh orang biasa, kuil suci yang terhubung dapat segera dibangun. Dan nanti ketika mereka semua berkumpul, mereka bahkan bisa menciptakan harta karun ilahi 5 elemen yang legendaris, yang luar biasa kuatnya, dikatakan mampu membunuh penggarap formasi jiwa. Kelima harta karun ilahi yang terhubung itu dilindungi oleh susunan yang kuat. Chen Fan tidak akan bisa melewati arai jika dia mencobanya dengan menggunakan kekuatan yang dulu dia miliki. Namun kemudian, dengan taktik penguasa langit mistik utara yang menghancurkan bumi, dia masuk ke dalam barisan dan mengambil harta karun itu. Tuan, tidak, jangan sia-siakan harta ini karena aku baik-baik saja. Gadis itu memaksakan senyum di wajahnya saat dia gemetar. Siap-siap, Chen Fan memeras harta karun itu. 5 harta karun ilahi berubah menjadi 5 pancaran cahaya, pada dasarnya masuk ke dalam tubuh Asiu. Organ-organnya, termasuk jantung, hati, paru-paru, dan perutnya, langsung diselimuti aura. Dilihat dari luar, tubuh Asiu tampak transparan, organ-organnya ditutupi dengan kilau berkilau dan melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, karena menciptakan suara yang menggelegar. Suaranya terdengar pelan pada awalnya, tapi akhirnya menjadi semakin keras. Organ-organnya tampak hidup dan berdenyut kencang saat ini. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya mencuat dan berubah menjadi benang sutra berwarna-warni, menyebar ke seluruh anggota tubuh Asiu. Setiap titik yang dijangkau benang sutra itu pada akhirnya akan menggembung dan membuat tubuhnya mengembang, seolah-olah sedang terbentuk tubuh baru. Ledakan, pada akhirnya, kelima harta karun ilahi itu terlalu kuat. Jiwa ilahi inti emas Asiu sama sekali tidak cukup kuat untuk menahannya. Bahkan penggarap besar formasi jiwa pun mungkin tidak dapat mengambil 5 harta karun ilahi pada saat yang bersamaan. Meskipun Dewa Hati Kayu hanyalah cangkang kosong dan merupakan selaput harta karun ilahi, ia masih membawa energi yang sangat kuat. Jika Chen Fan tidak menahannya secara paksa dengan kekuatan ilahi tertingginya, Asiu pasti sudah meledak dan mati. Desir, desir, benang sutra 5 warna keluar dari tubuh Asiu dan membentuk kepompong raksasa yang melilit Asiu. Chen Fan merasakan energi di tubuhnya surut seperti banjir ketika kepompong 5 warna muncul. Segera, bentuk dharma raksasanya, yang tingginya miliaran mil, mulai menyusut secara bertahap. 1 miliar mil, 100.000 mil, 500 mil, pada akhirnya, itu kembali menjadi tubuh dan penampilan biasa Chen Fan. Chen Fan hanya merasakan sedikit energi samar yang datang dari jiwa dewa di sudut jiwanya yang paling dalam dan biasa-biasa saja. Dia merasa energi buah dao belum habis dan esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan masih dapat digunakan untuk meluncurkan beberapa serangan, tetapi tanpa harta karun ilahi yang sebenarnya atau hal lainnya,
esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan dapat membantu Anda masuk ke dalamnya, tidur nyenyak dan memuaskan. Sangat disayangkan membran 5 elemen tidak begitu berguna bagi saya. Sekalipun demikian, saya tidak akan mengambilnya dari murid-murid saya sendiri. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Esensi primordialnya yang tidak dapat dihancurkan terlalu kuat. Setidaknya harta karun ilahi terhubung yang sebenarnya, seperti buah dao secara keseluruhan, dapat mendukung konsumsinya. Setengah buah dao sebelumnya hanya merangsang. Chen Fan dapat melepaskan energi yang begitu menakutkan dan kuat terutama karena kekuatan esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan yang dia tingkatkan di kehidupan masa lalunya. Energi ini sungguh menakjubkan, bahkan kurang dari 1/10.000 saja sudah cukup untuk mengalahkan ribuan musuh. Chen Fan mengulurkan tangan dan menatap mereka dengan tenang. Dia merasa seolah-olah tubuhnya kosong setelah kehilangan esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan, bagaimana jika dia berubah dari Hercules menjadi bayi. Tapi Chen Fan tahu, itu hanyalah ilusi. Bagaimanapun, kekuatan dari kehidupan masa laluku adalah milik Dewa Surgawi Mistik Utara. Saya akan dapat memulihkan kekuatan saya dalam waktu singkat. Bahkan mungkin lebih kuat dan lebih sempurna dari sebelumnya. Chen Fan berpikir sambil meletakkan tangannya dan melirik ke arah Qin Jian, Raja Bintang Jatuh, yang tertegun dan gemetar. Dia baru saja menangkap Qin Jian. Ketika Qin Jian menyadari bahwa Chen Fan sedang menatap, dia menundukkan kepalanya dan memohon dengan wajah pucat, "Tuan Ilahi Chen, tolong jangan bunuh saya. Aku bersedia menjadi pelayanmu dan bekerja untukmu. Saya tahu banyak hal tentang Istana Apollo dan Sekte Abadi di alam surgawi kecil selatan. Jangan bunuh aku, Tuhan Yang Maha Esa. Saya tahu saya salah, tidak ada gunanya membunuh saya. Tolong izinkan saya melayani Anda, sehingga Anda dapat memiliki pelayan yang merupakan setengah penggarap besar." Begitu Chen Fan menghancurkan Kaisar Burung Emas dengan lambaian tangan, Qin Jian benar-benar yakin bahwa dia benar-benar reinkarnasi dari seorang penggarap agung dengan latar belakang yang berada di luar imajinasinya. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari ayahnya. Jadi, Qin Jian harus bertindak hormat saat menghadapi Chen Fan, tidak berani menyinggung perasaannya, membuat dirinya merasa malu. "Tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku," kata Chen Fan sambil mengulurkan dan menangkap Qin Jian dari tempatnya melayang di langit. Seni Agung Pencarian Jiwa, itu adalah kekuatan ilahi agung yang digunakan untuk melihat ke dalam jiwa ilahi. Meskipun Qin Jian sangat kuat, dan sudah menjadi setengah penggarap agung, ada perbedaan antara tingkat kehendak abadi dan jiwa Dewa Chen Fan. Chen Fan segera mendapatkan apa yang diinginkannya, dia yakin orang yang dia kalahkan dengan mudah adalah penguasa tertinggi Istana Apollo, Kaisar Burung Emas. Kamu hanyalah seorang kultivator formasi jiwa kecil. Beraninya kamu menyebut dirimu seorang kaisar. Para raja ilahi dan kaisar ilahi kuno yang berada jauh di alam semesta, mereka yang berdiri di atas semua penggarap formasi jiwa, tidak akan menyebut diri mereka seperti itu. Anda benar-benar tidak memahami aturannya. Chen Fan mendengus. Dia tidak membunuh Qin Jian setelah mendapatkan informasi, dia hanya menahannya di dalam 6 dunia iblis suci. Kemudian, Chen Fan duduk di tanah dewa di Jupiter surgawi dan menunggu, selaput, itu terkelupas, itu akan menjadi tanda kelahiran kembali Asiu. Sementara itu, seluruh bumi sedang mengamuk seperti badai. Bintang upacara penobatan dewa ilahi telah pergi, akan salah jika melanjutkan tanpa Chen Fan. Namun, Chen Fan adalah dewa ilahi yang layak ada di benak semua orang saat itu. Bahkan jika penggarap agung yang asli muncul, orang-orang percaya bahwa mereka jelas bukan tandingan Chen Fan. Miliaran orang di berbagai negara di bumi sedang merayakannya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah planet terbengkalai dan alam surgawi kecil selatan bahkan bergegas untuk memberi selamat kepada Chen Fan. Tuan baru kemudian tiba di bumi hampir setiap hari. Pada akhirnya, para penggarap jiwa yang baru lahir berkumpul, dan ada banyak sekali penggarap inti emas. Ada beberapa penggarap jiwa baru lahir yang hadir pada upacara di Paviliun Qiong Utara. Xiao Mang dan Heavens Equal bahkan pergi ke sana secara langsung. Upacara penobatan Raja Ilahi tidak dibatalkan tanpa bintang acaranya, malah menjadi lebih megah. Bumi bahkan berubah menjadi lautan kegembiraan setelah mendengar berita tersebut, dan mereka merayakannya selama beberapa bulan. Sekte Qiong Utara naik ke puncak seluruh wilayah planet terbengkalai setelah pertempuran itu. Beberapa orang bahkan menyarankan untuk menamai wilayah planet ini dengan nama wilayah planet timur atau wilayah planet Qiong Utara.
Semua orang tahu Sekte Qiong Utara akan menjadi penguasa seluruh wilayah planet terbengkalai sejak saat itu. Meskipun Chen Fan tidak hadir selama beberapa bulan, tidak ada yang berani bertanya tentang hal itu dan memikirkannya. Itulah kekuatan seorang kultivator formasi jiwa. Kehidupan seorang penggarap formasi jiwa dihitung dalam 10.000 tahun. Jadi, siapa yang cukup gila untuk menyinggung seorang penggarap formasi jiwa? Bukankah orang-orang takut kalau dia akan membalas dendam pada keturunan mereka ribuan tahun kemudian? Bahkan alam surgawi selatan kecil pun meletakkan bendera mereka. Banyak kultivator di alam surgawi kecil selatan bahkan berbicara tentang etiket, memutuskan bagaimana cara memanggil Chen Fan dan sektenya, sambil mengingat bahwa sekte tersebut telah memanggil Chen Fan terlebih dahulu, dan mereka ingin nama institusi tersebut menjadi Sekte Qiong Utara sebagai Sekte Ilahi Qiong Utara. Itu berarti Sekte Qiong Utara sudah memenuhi syarat untuk menjadi Sekte Ilahi. Waktu berlalu dengan cepat. 3 bulan kemudian, Chen Fan sedang duduk di atas batu biru besar, mengolah dan merasakan energi esensi primordial yang tidak dapat dihancurkan. Suara berderak datang dari kepompong 5 warna dan celah muncul di permukaannya. Chen Fan mengangkat kepalanya dan menatap muridnya, yang telah terlahir kembali, sebagai antisipasi. Penerjemah, editor terjemahan Henyai. Terjemahan Henyai. Retak. Setelah terdengar suara yang jelas, retakan pertama muncul. Setelah itu, retakan kedua, ketiga, dan keempat pun muncul silih berganti, seolah mengikuti perintah. Seluruh cangkang segera dipenuhi retakan padat, seperti retakan tanah, dan terdengar serangkaian suara yang tajam. Pada akhirnya, retak, seluruh cangkangnya hancur dan berkas cahaya warna-warni ditembakkan. Chen Fan menyipitkan matanya dan melihat seorang gadis, dengan rambut hitam panjang yang menyentuh kakinya, diselimuti cahaya ilahi 5 elemen, muncul di dalam cangkang. Mata gadis itu tertutup, bulu matanya panjang, kulitnya putih dan tubuhnya proporsional. Ada cahaya mengalir di kulitnya dan dia tampak sangat menakjubkan. Dia memberikan gambaran tentang orang luar biasa yang membawa spirit ki seluruh dunia. Dia lebih cantik dari siapapun yang pernah ditemui Chen Fan dalam hidup ini. Hanya para putri dan peri ilahi terbaik dalam ingatan kehidupan masa lalunya yang bisa menandinginya. Suara mendesing, bunga berjatuhan dari langit dan teratai emas tumbuh di tanah saat gadis itu muncul. Pancaran cahaya mengalir dari tubuhnya. Grendao mengeluarkan suara gemuruh dan hukum dharma dari 5 elemen muncul di dunia. Banyak esensi spirit berukuran 1 inci mengelilingi gadis itu. Rerumputan di tanah meledak dan berputar bersamanya. Gadis itu seperti pusat dari seluruh dunia pada saat itu. Chen Fan tiba-tiba merasa dia tidak cocok, seperti orang luar. 5 elemen Divine Meridian, gumam Chen Fan. Sangat jarang menemukan kultivator yang terlahir dengan Divine Meridian di alam semesta. Sampai saat itu, Chen Fan hanya menemukan Xiao Mang dan Qi Xiuer di wilayah planet terbengkalai. 1 naga sejati, 1 burung pipit merah, itu merupakan suatu kebetulan yang sangat tidak mungkin terjadi. Anda biasanya tidak akan menemukan satu pun di seluruh wilayah planet. Chen Fan menduga itu karena hukum surgawi di wilayah planet terbengkalai telah dirusak, sehingga talenta yang lahir di sana jauh lebih kuat daripada yang ada di tempat lain. Namun, mereka tertahan oleh lingkungan budidaya dan tidak dapat benar-benar bangkit. Setiap kultivator dengan Divine Meridian dapat segera memasuki level formasi jiwa di masa depan. Sekte ilahi di alam surgawi selatan kecil akan menjadi gila jika sekte abadi menemukan kultivator ini. Itu berarti akan ada kultivator formasi jiwa di sekte tersebut, yang merupakan jaminan untuk 100.000 tahun ke depan. Meskipun True Dragon dan Red Sparrow sangat kuat, 5 elemen Divine Meridian juga setara dengan mereka. Selain itu, 5 elemen Meridian ilahi mungkin hanya tergolong moderat di sekte normal, namun mereka dianggap yang terbaik di antara semua yang lain di 5 elemen sekte abadi. Setiap kultivator dengan meridian tersebut, lahir dengan ketertarikan pada seni kultivasi dari 5 elemen sekte abadi, dapat memasuki sekte tersebut tanpa mengikuti tes apapun. Selain itu, tidak seperti Xiao Mang dan Qi Xiuer, Divine Meridian gadis itu telah sepenuhnya terbangun. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat jika dibandingkan. Lalu, bulu mata gadis berambut panjang itu sedikit berkibar dan dia perlahan membuka matanya. Itu adalah pertama kalinya mata hitam dan putihnya yang penuh semangat melihat dunia itu. Gadis itu segera menjerit pelan, suaranya sama mengharukannya seperti suara burung.
Dia menutup mulut kecilnya karena terkejut. Seluruh dunia di depan matanya sepertinya telah berubah total. Ada hukum dharma dalam segala hal dan semuanya terbuat dari 5 elemen. Dia merasa seolah-olah dia mampu mengendalikan kekuatan tak kasat mata dari 5 elemen hanya dengan mengangkat tangannya. Gadis itu akhirnya bereaksi, dia terlihat mirip dengan Asiu yang lama, tapi jauh lebih cantik darinya. Bagaimana mungkin? Apakah ini hukum dharma? Bukankah Anda mengatakan bahwa hanya penggarap jiwa yang baru lahir yang dapat menyentuh kekuatan hukum dharma? Saya hanyalah seorang penggarap inti emas. Mengapa saya merasakan energi hukum dharma? Gadis itu bingung, sambil terlihat cantik dan imut. Dia memiringkan kepalanya dan tiba-tiba melihat Chen Fan yang tersenyum. Dia segera berkata, "Guru, mengapa Anda ada di sini? Benar, bukankah saya mati?" Mata besarnya berkedip, membuatnya tampak bodoh sekaligus imut. "Kamu belum mati. Meskipun tubuhmu dihancurkan oleh Tatian, aku telah membuatkanmu tubuh baru dengan membran harta karun 5 elemen. Lihat, apakah Anda merasakan kekuatan 5 elemen di dunia? Inilah kekuatan yang datang dengan tubuh baru ini." Chen Fan tersenyum sambil mengeluarkan mantel dan menutupi gadis itu. Lalu, gadis itu menyadari dia telanjang. Wajahnya langsung memerah seperti apel matang, dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya dan sangat gugup. Ketika Chen Fan melihat muridnya bereaksi, tidak seperti dirinya yang santai, berani, dan rajin, seperti seorang gadis kecil, dia langsung merasa seolah-olah dia adalah seorang ayah yang menyaksikan putrinya tumbuh. Dia tersenyum dan berkata sambil berpura-pura tidak melihatnya saat itu, "Bagaimana menurutmu? Apakah Anda merasa nyaman? Tubuh Anda dibuat dengan esensi dari 5 elemen. Ini adalah kumpulan hukum dharma terhubung dan memiliki 5 elemen meridian ilahi. Anda dapat memasuki level Naschen Soul dengan satu langkah dan tubuh Anda benar-benar berbeda dari yang lain. Asalkan Anda menggunakan seni kultivasi yang sesuai, Anda tidak akan menemui hambatan apapun sebelum level formasi jiwa." "Benar-benar," kata Asiu dengan mata terbelalak, sementara perhatiannya teralihkan sejenak, melupakan rasa malunya sebelumnya. 3 bulan yang lalu, dia masih menjadi penggarap inti emas biasa dan bahkan belum membentuk inti emas tingkat dewa. Dia hanya melakukannya dengan pil butian yang dibuat Chen Fan untuknya. Jadi, saat menghadapi Qi-Siwer, Asiu selalu merasa sedikit tidak aman dalam pikirannya. Qi-Siwer memiliki Divine Meridian burung pipit merah. Dia akan memiliki inti emas tingkat dewa setelah dia memasuki level inti emas, inti itu akan memiliki tingkat yang sangat tinggi di antara tingkatan dewa. Asiu telah mendengar bahwa Chen Fan juga telah menerima murid dengan Divine Meridian di planet Tianhuang, bakat dan bakat kultivasi muridnya juga lebih kuat dari miliknya. Dia telah mempersiapkan dirinya di dalam hatinya. Dia segera merasa senang dan sedikit takut pada saat yang sama karena dia telah memperoleh Divine Meridian dengan tubuh barunya. "Tuan, ini pasti membutuhkan banyak hartamu, dan kamu pasti telah membayar harga yang cukup mahal." Asiu merasa cemas. Begitu mencapai level itu, dia pasti menyadari betapa mahalnya harga untuk menaikkan seseorang ke level Naschen Soul dengan satu langkah, terutama ketika Chen Fan telah mengubah Asiu dari orang normal yang memiliki tubuh biasa menjadi seorang kultivator, yang memiliki 5 elemen Divine Meridian. Kekuatan ilahi seperti itu mirip dengan membentuk kembali seseorang seperti Nuwa yang menciptakan umat manusia, harga yang mahal harus dibayar. Chen Fan membelai rambut panjang seperti air terjun gadis itu dan berkata dengan lembut, "Konyol, kamu adalah muridku. Aku terlalu lemah di bumi dan memiliki beberapa kekhawatiran, jadi aku tidak bisa mengajarimu dan hanya mewariskan tinju dewa bela diri sejati kepadamu. Anda telah melakukan terlalu banyak untuk saya dan Sekte Qiong Utara, bahkan tubuh Anda hancur dan Anda hampir mati. Saya merasa bersalah karenanya, menjadikanmu tubuh bukanlah apa-apa. Selain itu, bagaimana murid-muridku bisa lebih lemah dari yang lain? Baiklah, kesampingkan masalah itu. Izinkan saya mengajari Anda beberapa kekuatan ilahi dan seni kultivasi yang sesungguhnya. Anda terlahir kembali dengan 5 elemen meridian ilahi dan Anda memiliki tubuh 5 kebajikan. Seni budidaya dari 5 elemen sekte abadi adalah yang paling cocok untuk Anda." Setelah itu, Chen Fan duduk bersila dan Asiu juga dengan cepat duduk di sebelahnya. Chen Fan mulai mengajarinya mantra dharma dari 5 elemen sekte abadi. Meskipun dia tidak memiliki tubuh suci 5 elemen di kehidupan terakhirnya, dia memang mengetahui banyak kekuatan ilahi mereka. Dia bahkan mengajarkan badan panjang umur Azuretir kepada Asiu.
Asiu memang memiliki 5 elemen meridian ilahi. Itu sangat cocok untuk tubuhnya. Ledakan, saat dia mulai mengolah tubuh panjang umur Azuretirk. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya biru dan hatinya bahkan melepaskan sinar cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa energi yang jelas dan gesit melonjak dan menyehatkan bumi, beresonansi dengan seluruh tanah dewa. Tempat itu adalah tanah dewa di Jupiter Surgawi, tempat 5 elemen sekte abadi telah menumbuhkan hati dewa kayu. Ada banyak obat roh dan jamu roh di sana, dan kayu ki yang sangat padat, ini menjadikannya tempat paling cocok untuk mengembangkan kekuatan ilahi elemen kayu. Chen Fan menyaksikan gadis itu menerobos penghalang sepanjang jalan. Dia menyelesaikan dasar-dasar tubuh ilahi pada hari pertama, mencapai kesuksesan awal setelah 3 hari, dan kesuksesan fenomenal setelah 10 hari. Tubuh ilahinya memasuki tingkat kesempurnaan luar biasa dalam waktu kurang dari 2 minggu, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tubuh ilahi yang sempurna dengan tingkat formasi jiwa. Tidak heran orang mengatakan para kultivator dengan 5 elemen Divine Meridian adalah yang paling cocok untuk berlatih seni kultivasi dari 5 elemen sekte abadi. Kecepatan kultivasi ini memang jauh lebih cepat dibandingkan yang lain, bahkan saya yang dulu pun tidak bisa menandinginya. Sepertinya 5 elemen meridian ilahi lebih berharga bagi 5 elemen sekte abadi daripada semua meridian ilahi lainnya dan bahkan meridian suci. Chen Fan sedikit mengangguk. Sebuah pemikiran langsung muncul di benaknya, dia merasa harus menemukan cara untuk mencari 4 seni kultivasi lainnya untuk tubuh suci 5 elemen. Itu tidak penting bagi Chen Fan. Dia cukup kuat dan bisa berubah menjadi mengolah tubuh suci bela diri sejati atau seni budidaya tubuh bagian atas lainnya. Tetapi Asiu telah dibatasi oleh 5 elemen meridian ilahi. Pemberiannya akan sia-sia jika dia tidak mengolah tubuh suci 5 elemen. Sebulan kemudian, Asiu mencapai tingkat kesuksesan yang fenomenal. Dia mengenakan gaun hitam, kulitnya halus dan rambutnya seperti air terjun. Dia tampak sangat dingin, seperti peri istana bulan. Tubuh gadis itu telah mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Dia saat ini memiliki tubuh hukum dharma terhubung, dan kekuatannya sama kuatnya dengan para penggarap jiwa yang baru lahir setelah mengembangkan kekuatan ilahi dari 5 elemen sekte abadi. Dia bahkan akan dianggap sebagai tuan di antara yang lain, dekat dengan setengah penggarap agung. Energinya terus meningkat. Divine Meridian yang telah terbangun sepenuhnya terlalu mengerikan. Chen Fan merasa gadis itu akan memasuki level formasi jiwa dalam waktu kurang dari 50 tahun. Ayo pergi, kita harus kembali. Chen Fan bangkit. Ada banyak hal yang harus dia hadapi ketika kembali ke bumi, banyak hal yang belum selesai. Gadis itu mengangguk. Kemudian, mereka berdua mencari di sekitar tanah dewa dan mengambil semua obat roh yang bisa mereka minum, menyapu seluruh tanah dewa. Setelah menemukan 8 obat kuasi ilahi dan bahkan 1 obat yang tinggal beberapa tahun lagi untuk berubah menjadi obat ilahi, mereka memulai perjalanan mereka kembali ke bumi. Kali ini, Chen Fan sudah familiar dengan jalannya dan mereka hanya membutuhkan belasan hari untuk kembali ke bumi. Orang-orang di bumi tentu sangat senang melihat Chen Fan. Semua anggota senior Sekte Qiong Utara, termasuk Qi Siwer, Jiang Churan, Lu Yansui, Bibi Tang, termasuk Tuan Surgawi Anpo dan Li Yuan dari Sekte Changshen, semuanya pergi untuk memberi selamat kepadanya. Beberapa tuan, yang bersembunyi dan berkultivasi di beberapa tempat berbahaya di luar angkasa, juga muncul untuk memberi penghormatan kepada Chen Fan. Chen An bahkan melihat seorang lelaki tua di antara mereka, yang merupakan setengah kultivator agung. Nama lelaki tua itu tidak diketahui. Orang-orang memanggilnya Tuan Surgawi Yuan, dia berasal dari planet tanpa nama di wilayah planet terbengkalai. Dia saat ini berusia lebih dari 60.000 tahun, namun dia masih belum mampu menembus ke tingkat formasi jiwa, meskipun dia telah berkultivasi terpencil. Dia sangat gembira mengetahui tentang kebangkitan Dewa Ilahi yang baru, dan secara khusus melakukan perjalanan untuk meminta bantuan. Begitu Dewa Surgawi Yuan melihat Chen Fan, dia maju dan membungkuk. Baiklah, ayo kembali dulu. Chen Fan mengangguk. Tuan Ilahi, semua orang, termasuk Dewa Surgawi Yuan, membungkuk dengan sangat hormat pada saat yang bersamaan. Bahkan miliaran orang di bumi menundukkan kepala mereka secara diam-diam saat ini. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berbaris di kedua sisi dan membentuk jalan cahaya dari tepi tata surya hingga ke bumi. Hanya Chen Fan yang berjalan di atas lampu sambil memegang tangan Asiu. Dia dipenuhi warna-warni dan dikelilingi oleh sorak-sorai, seperti raja seluruh dunia.
Setelah menyaksikan pemandangan ini, banyak orang yang melihat mengetahui bahwa planet ini dan seluruh wilayah planet telah menyambut tuan baru mereka. Tanggal 19 Juli tahun 2028, Chen Fan, penguasa ilahi dari Sekte Qiong Utara, naik ke puncak planet timur dan menerima gelar penguasa ilahi, menjadi kultivator terbaik yang layak diterima di planet timur wilayah. Sekte-sekte di alam surgawi kecil selatan terdiam begitu berita itu sampai kepada mereka. Penerjemah, editor terjemahan Henyai. Tanggal 7 Mei tahun 2031 Masehi, kalender Qiong Utara, tahun ketiga. Sudah 3 tahun sejak Chen Fan mengalahkan pasukan koalisi ribuan sekte dan membunuh seorang kultivator formasi jiwa dengan satu tangan. Bumi berkembang dan berubah setiap hari selama periode 3 tahun itu. Desir, banyak kapal terbang berlayar melintasi langit. Panjangnya belasan kaki, dengan berbagai macam bentuk, termasuk bentuk daun begonia, bentuk harimau dan macan tutul, bentuk binatang raksasa, dan bentuk fusiform. Mereka didorong oleh energi yang berbeda-beda, sebagian besar memiliki kekuatan magnet dan kekuatan dharma. Dua kekuatan berbeda, menggabungkan teknologi dan seni dewa telah diintegrasikan dengan cara yang menakjubkan. Sehubungan dengan dunia, spirit Qi menjadi lebih padat dari hari ke hari. Hingga saat itu, kepadatannya telah mencapai tingkat yang setara dengan planet Tianhuang atau bahkan lebih tinggi. Banyak lelaki tua yang tidak cocok untuk berkultivasi juga mulai berlatih seni pengkondisian fisik pada saat ini. Mereka melakukan berbagai bentuk dan taktik di taman, arena, dan pinggiran kota, menciptakan suara yang keras dan energi tinju yang sangat kuat. Lebih banyak talenta muncul di bumi pada periode itu. Sejumlah besar kultivator, termasuk yang lebih muda seperti Chen Jiuyang, Gao Baisheng, dan Huo Zhengtang telah mencapai level inti emas. Ye Nantian, Azure Dragon dan Jiang Churan bahkan akan memasuki level Naschen Soul. Namun, yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah Asiu. Selama 3 tahun pengasingan Chen Fan, Asiu mengelola seluruh bumi dan Sekte Qiong Utara atas namanya. Gadis ini terlihat jauh berbeda dari biasanya, yang kekuatannya melonjak pesat, menjadi lebih kuat setelah melalui pengalaman hidup dan mati. Dialah orang yang dengan paksa mengeluarkan perintah yang tidak ingin ditegakkan oleh banyak orang lain, seperti mendirikan cabang Sekte Qiong Utara di setiap planet untuk memperluas sekte tersebut ke setiap tempat di seluruh wilayah planet terbengkalai. Banyak kultivator di wilayah planet terbengkalai, termasuk Zhang Qihao, Dewa Langit Anpo, dan Guru Ling Yun, menentangnya, namun Asiu tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan langsung membunuh mereka. Semua orang akhirnya tenang setelah dia membunuh 8 penggarap Naschen Soul yang melawan. Asiu menunjukkan energinya yang tak terhentikan dan kekuatan 5 elemen Divine Meridian selama pertempuran itu, membuat dunia takjub. Bahkan para penggarap Naschen Soul tahap puncak normal pun tidak bisa menandinginya. Setelah 3 tahun integrasi, seluruh bumi dan wilayah planet terbengkalai menjadi lebih berkembang. Sejumlah besar sumber daya diproduksi di planet gerbang selatan di sebelah planet bumi setiap hari. Materi dari planet yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke bumi dari setiap sudut wilayah planet terbengkalai dan kemudian dipindahkan ke planet lain melalui bumi. Banyak penggarap, termasuk bertonton penggarap Naschen Soul, telah berkumpul di bumi, seolah-olah mereka telah kembali ke zaman kuno ketika Tuan ditemukan di mana-mana. Seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan di jalan di Zonghai. Pria itu berkata, tempat ini cukup berkembang. Meskipun para penggarap tidak sekuat mereka yang berada di planet asal sekte ilahi, mereka sebanding dengan para penggarap di planet tempat tinggal sekte normal. Keduanya terlihat biasa saja dan energinya hanya pada level Conate. Penggarap terhubung dulunya seperti makhluk surgawi di masa lalu, kekuatan mereka sendiri akan mengguncang planet ini hanya dengan menginjakkan kaki mereka di kota. Saat ini ada banyak kultivator jiwa baru lahir dan banyak sekali kultivator inti emas di bumi. Penggarap terhubung bukan apa-apa lagi. Ini adalah tempat para dewa menjebak iblis. Saat mulai bangkit kembali, pastinya akan berkembang pesat. Namun, kekuatan tempur kelas atas mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan wilayah planet lain. Saya kira hanya ada 100 pembudidaya jiwa baru lahir di seluruh planet ini. Gadis dengan pakaian kasual berwarna putih mengenakan kacamata hitam dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, tampak seperti kecantikan yang menyendiri. 100 penggarap Naschen Soul tentu saja lebih banyak jika dibandingkan dengan sekte atau planet biasa, namun kedengarannya lemah jika dibandingkan dengan sekte yang tidak dapat binasa dan wilayah planet besar.
Meskipun ada 100 pembudidaya jiwa baru lahir di sini, kebanyakan dari mereka berasal dari berbagai tempat di wilayah planet terbengkalai. Hanya sedikit dari mereka yang benar-benar milik bumi. Pria itu, Dong Zihao, tersenyum meremehkan. Hanya beberapa penggarap jiwa baru lahir di sebuah planet. Jika bukan karena penguasa ilahi dari Sekte Qiong Utara, Chen Beixuan, apa yang disebut planet timur ini akan lebih rendah daripada planet normal manapun yang memiliki kehidupan di wilayah planet burung emas kita. Wilayah planet tempat Istana Apollo berada. Ada banyak sekali kultivator jiwa baru lahir dan banyak kultivator agung. Setiap bintang berukuran sebesar planet dan 100 kali lebih besar dari bumi, sebanding dengan planet Tianhuang, itulah tempat suci budidaya yang sebenarnya. Dong Zihao dan saudara perempuannya adalah murid inti Istana Apollo. Mereka sudah memasuki level Nas Chen Sol sejak lama sebelumnya. 1. Namun, keduanya menjadi serius di saat yang sama ketika berbicara tentang Chen Fan. Anggota senior Sekte Ilahi masih mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di akhir pertempuran di luar bumi 3 tahun lalu. Banyak kultivator di alam surgawi kecil selatan bertanya-tanya apa yang membuat para penggarap besar formasi jiwa itu ragu-ragu dan tetap tidak mau membalas. 2 pangeran Istana Apollo telah meninggal. Mengingat kemarahan Kaisar, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun kenyataannya, para penggarap agung alam ilahi Taichu, Sekte Wuji, Sekte Niekong, dan Sekte yang tidak dapat binasa, tangan mereka semuanya terikat. Tak satu pun dari mereka yang pindah mengunjungi wilayah planet terbengkalai dan membuat masalah bagi Chen Fan. Namun, pada saat yang sama, Sekte Ilahi juga mengirimkan murid tingkat rendah mereka untuk menyelinap ke wilayah planet terbengkalai seperti semut, terutama di bumi di Sekte Qiong Utara. Mereka ingin tahu apa yang mampu dilakukan oleh Sekte Qiong Utara dan Chen Fan. Dong Zihao mengerutkan kening dan berkata, "Saudari, kita telah berada di bumi selama beberapa tahun. Kita berdua tahu bahwa planet ini tumbuh subur, berkembang, hidup dan penuh potensi. Mungkin ada sekte yang tidak dapat binasa di sini setelah 10.000 tahun berlalu. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat mengancam guru leluhur dan dewa ilahi pada saat ini." Itu benar, gadis penyendiri itu mengangguk. Asiu adalah yang paling kuat di antara anggota senior Sekte Qiong Utara, tapi dia juga hanya seorang kultivator Nas Chen Sol tahap puncak. Tuan Surgawi Yuan sudah berusia 80 tahun dan energinya telah menurun. Dia paling banyak adalah seorang kultivator formasi setengah jiwa. Sedangkan yang lainnya, mereka hanyalah sekelompok junior, mereka bahkan belum mencapai level Nas Chen Sol. Jadi, bagaimana mungkin para guru leluhur bisa takut pada mereka? Kecuali, Dong Zihao ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Maksudmu Chen Beixuan, penguasa ilahi dari Sekte Qiong Utara yang telah bersembunyi dari dunia dan tidak muncul selama 3 tahun. Gadis dingin itu berbalik, meskipun informasi yang dibawa kembali oleh para penggarap nakal itu terlalu konyol. Dewa, yang tingginya miliaran mil dan sebesar planet, muncul dan membunuh Dewa Tatianus dengan satu telapak tangan. Anda dan saya tahu bahwa bahkan penggarap besar formasi jiwa pun tidak sekuat itu. Tetap saja, jika ada seseorang di planet ini yang bisa membuat guru leluhur dan dewa ilahi ketakutan, mungkin orang itu adalah dia, kata Dong Zihao dengan suara yang dalam. Keduanya terdiam setelah percakapan itu. Penguasa ilahi dari Sekte Qiong Utara, Chen Fan, yang juga disebut Beixuan, adalah seorang penguasa yang telah bangkit di wilayah planet terbengkalai dalam beberapa tahun terakhir. Ketika dia pertama kali muncul, tidak ada seorang pun di wilayah planet ini dan sekte besar di seluruh alam surgawi selatan kecil yang akan menatap matanya. Hanya Sekte Matahari Iblis dan Sekte Changshen, yang pangeran ilahinya telah terbunuh, yang memperhatikannya. Namun, tak seorang pun di alam surgawi kecil selatan yang luas pernah mendengar namanya lagi setelah pertempuran 1000 sekte berakhir. Elit tak tertandingi berusia di bawah 50 tahun, yang telah mengalahkan pasukan koalisi dari 7 sekte ilahi, membunuh setengah penggarap besar, membunuh pangeran Istana Apollo dan menghancurkan seorang penggarap formasi jiwa dengan satu tangan, rumor itu menjadi semakin asing. Pada akhirnya, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia adalah dewa di surga yang bereinkarnasi untuk mengawasi dunia manusia. Tidak termasuk yang paling tidak realistis, banyak orang setuju bahwa Chen Fan mungkin adalah seorang penggarap agung yang bereinkarnasi. Dia adalah reinkarnasi dari penggarap agung, tetapi dari wilayah planet terbengkalai. Tidak heran dia bisa bangkit,
mengalahkan Pangeran Qin Jian dan Yang Mulia, kata gadis itu dengan sedikit kekaguman di matanya. Raja Bintang Jatuh, Qin Jian, Pangeran Qin Ye. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka adalah para elit dan tuan yang tiada taranya di seluruh alam surgawi kecil selatan, mereka jauh lebih lemah daripada penggarap agung yang bereinkarnasi. Tidak ada penggarap besar yang bisa tersinggung, itu juga berlaku pada mereka yang telah bereinkarnasi. Kami di sini terutama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama pertempuran di bumi 3 tahun lalu. Bagaimana Dewa Tatianus meninggal? Di level manakah Chen Beixuan saat ini berada? Ini penting untuk perencanaan para penggarap agung dan guru leluhur. Kita tidak bisa membiarkan sesuatu yang salah terjadi. Kami bahkan tidak akan mampu menebus dosa kami jika kami memberikan informasi yang salah, menyebabkan guru leluhur membuat penilaian yang salah dan menempatkan mereka dalam bahaya, kata Dong Zihao dengan serius. Gadis dingin berpakaian putih menundukkan kepalanya dan menjawab dengan serius, ya. Tidak hanya sepasang kakak beradik itu, masih banyak mata-mata lain dari Sekte Ilahi di bumi. Sekte Changshen, Alam Ilahi Taichu, Sekte Dewa Fei, Sekte Dewa Iblis, masing-masing dari mereka telah mengirimkan murid yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelinap ke bumi dan mencari rahasia Chen Fan. Dalam pertempuran terakhir 3 tahun lalu, bagaimana Dewa Tatianus mati? Siapakah Tuan yang muncul pada akhirnya? Siapa yang menutupi tata surya dengan kekuatan ilahi agung dan menghentikan para penggarap agung untuk mengintip? Semua itu tersembunyi dalam kabut. Meskipun mereka berdua telah berada di bumi selama beberapa tahun dan telah melihat semua video dan informasi pertempuran itu, mereka masih tidak yakin akan hal itu. Faktanya, tidak banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini, hanya para Naschen Soul Overlord yang melakukannya. Orang normal, kultivator inti emas, dan kultivator Conate tetap tinggal di bumi atau di luar wilayah tersebut, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran pertarungan terakhir dengan jelas. Para penggarap jiwa yang baru lahir itu tentu saja diam tentang hal itu, mereka tidak akan mengangkat topik itu dengan mudah. Mereka sendiri tidak mau mempercayai informasi yang keluar dari mulut mereka. Faktanya, setelah beberapa tahun melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai sumber informasi, para penggarap besar sekte tersebut sudah yakin bahwa memang ada makhluk tertinggi di bumi pada saat itu. Makhluk tertinggi itu adalah orang yang telah membunuh Dewa Tatianus dan menyerang mereka dari jarak 10.000 mil, tetapi mereka tidak yakin siapa sebenarnya makhluk tertinggi itu. Beberapa orang bertanya-tanya apakah itu Chen Fan. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari seorang penggarap agung dan dia mungkin telah membangkitkan kekuatan ilahi dari kehidupan sebelumnya, tetapi penggarap agung lainnya langsung tidak setuju. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang penggarap agung yang bereinkarnasi, hanya kurang dari 1/10 energi kehidupan masa lalu yang dapat dipertahankan setelah bereinkarnasi. Orang yang melancarkan serangan-serangan itu di luar planet bumi pastinya adalah makhluk yang berada di atas penguasa ilahi, bahkan mungkin seseorang seperti Raja Ilahi atau orang suci kuno. Jika itu benar-benar Chen Fan, seberapa kuat dia di kehidupan sebelumnya? Level reuni Dao atau lebih tinggi. Leluhur dari Sekte Matahari Iblis berkata dengan nada mengejek, jika memang itu anak itu, bukankah kita harus berlutut untuk menyambutnya dan membungkuk untuk meminta maaf segera? Jika tidak, makhluk seperti itu pasti bisa menghancurkan kita dengan satu tangan. Banyak penggarap agung bertanya-tanya apakah para dewalah yang menjebak iblis di masa lalu atau apakah mereka telah memicu mantra larangan atau jebakan yang ditinggalkan oleh para dewa di bumi. Dugaan itu terdengar lebih masuk akal. Lagi pula, banyak penggarap besar yang pernah menyelidiki dan memastikan bahwa ada banyak susunan di sekitar bumi dan bahkan penggarap besar pun tidak bisa masuk. Tapi, faktanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Para pemimpin tertinggi itu tidak akan pernah bergerak dengan mudah di bumi sebelum memastikan level Chen Fan. Meski begitu, Chen Beixuan tidak bisa bersembunyi lebih lama lagi. Kaisar Istana Apollo keluar beberapa hari yang lalu. Dia sepertinya telah mengumpulkan Master Sekte untuk membicarakan situasi di bumi. Rumor mengatakan bahwa bahkan seorang pemukul berat dari Tanah Suci jauh di dalam lautan bintang datang ke alam surgawi kecil selatan, dan dia tampaknya sangat tertarik pada bumi. Sepertinya Chen Beixuan tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran untuk waktu yang lama. Dong Zihao mencibir. Benar-benar, gadis penyendiri itu terkejut, ada ekspresi tidak percaya di matanya yang indah. Benar, Tatianus adalah seorang penggarap formasi jiwa semu, tapi bagaimanapun juga, dia memiliki level penggarap formasi jiwa di wilayah planet ini.
Namun, dia mati di tangan seorang pemuda yang belum genap 50 tahun. Bahkan beberapa penjelajah berat di luar angkasa pun penasaran dengan berita tersebut. Pemukul berat itu kebetulan melewati alam surgawi kecil selatan, jadi dia memutuskan untuk tinggal sebentar. Saya kira para penggarap agung akan segera melakukan sesuatu di bumi, kata Dong Sihao dengan sombong. Gadis penyendiri itu menundukkan kepalanya. Berita tentang seseorang dari tempat suci sangat mengejutkannya. Meskipun dia telah memasuki level Nas Chen Sol dan merupakan anggota senior Istana Apollo, pikirannya menjadi gelisah setelah mendengarnya. Itu adalah salah satu tempat suci yang unggul. Alam surgawi kecil selatan atau Istana Apollo hanyalah kolam kecil